Jangan selalu harap, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat malam saudara sekalian, selamat berjumpa di dalam Renungan Tengah Minggu pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu meminta Roh Kudus untuk terangi hati dan pikiran kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik, yang selalu memberikan pengharapan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar renungan malam ini Engkau pimpin, sehingga Engkau sendiri yang berkata-kata dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mengerti pengharapan apa yang ada pada Engkau, sehingga kami mengerti betapa besar kasih-Mu bagi kami, sehingga kami dapat terus bertahan ya Tuhan dalam segala keadaan untuk tetap setia kepada Engkau dan terus berpegang teguh kepada pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, tema bulan April Renungan Tengah Minggu ini ialah harapan baru di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita kalau membuka di dalam Alkitab kita di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 dan keempat. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara sekalian, pengharapan di dalam Kristus itu ialah bicara tentang keselamatan oleh darah Yesus. Kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah di dalam keluarga Bapa kita di surga, sehingga kita mendapatkan bagian dan warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, dan untuk selama-lamanya di surga. Dan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Dia selalu berjaga-jaga atas kita, selalu menghibur dan memberikan kekuatan. Judul Renungan Tengah Minggu hari ini ialah Tuhan berjaga-jaga
atas miliknya. Saudara sekalian, waktu kita mengalami kegelapan dalam hidup kita, Tuhan memberikan harapan kepada kita. Dalam Yesus ada pengharapan karena Tuhan berjanji berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini saya dapatkan di dalam Keluaran. Kata berjaga-jaga, kata dalam bahasa aslinya hanya ada di dalam kitab Keluaran pasal yang 12. Dan ada dasar dari kata itu banyak di tempat lain, tapi saya akan membahas Keluaran pasal 12 ayat 41 sampai dengan 42. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, pada ayat 51, Keluaran 12 ayat 51 kita sambung. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara sekalian, arti berjaga-jaga di dalam ayat-ayat ini ialah Tuhan memelihara, melindungi, Tuhan menyelamatkan dan memperhatikan setiap detil-detilnya daripada bangsa Israel. Tuhan mengawasi semua hal pada malam itu. Tuhan berjaga-jaga, Tuhan menjagai mereka. Tuhan menghindarkan mereka, melindungi mereka dari mara bahaya dan sebagainya. Itu arti berjaga-jaga di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 41-42. Saudara sekalian, Tuhan itu berjaga-jaga atas bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka tinggal di Mesir dan mereka beranak cucu di situ sehingga menjadi banyak, dan orang Israel serta Firaun merasa khawatir sehingga mereka membebankan macam-macam pekerjaan buat bangsa Israel, dan bangsa Israel diperbudak oleh Firaun dan oleh orang-orang Mesir yang tidak lagi mengenal nama Yusuf anaknya Yakub yang sudah menolong mereka luar biasa dari bencana kelaparan. Mereka menganiaya orang Israel, melakukan semau mereka, memperlakukan bangsa Israel dengan semau mereka. Dan Tuhan mendengar keluhan mereka sehingga mengutus Musa untuk yang telah lari dari Mesir untuk kembali ke Mesir, untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Mereka dimerdekakan dari perbudakan untuk dibawa ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, kemudian turun kepada Ishak anaknya Abraham, kemudian turun lagi kepada Yakub nenek moyang ke-12 suku bangsa Israel yang saat itu ada di Mesir diperbudak. Saudara sekalian, Tuhan mengutus Musa untuk berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi beribadah kepadaku. Dan Firaun mengatakan, siapa Tuhanmu? Dan tidak mau mendengarkan. Tuhan kemudian menyuruh Musa untuk memberikan tulah. Setelah Firaun menyesal dan pegawainya minta kepada Musa untuk mengangkat semua kutukan itu, semua tulah itu. Musa mengikutinya sehingga tulah nggak ada. Tapi setelah itu nyesel lagi Firaun, dan dia semakin jahat kepada bangsa Israel. Dan demikian pula sampai 10 kali tulah dijatuhkan atas bangsa Israel, atas bangsa Mesir. Tetapi pada waktu tulah itu dijatuhkan dengan bencana, macam-macam bencana, orang Israel di tempat kediamannya dilindungi oleh Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada tulah yang ke-10, Tuhan berkata kepada Musa,
kasih tahu bangsa Israel bahwa aku akan menjatuhkan tulah yang terakhir, yaitu anak sulung dari semua bangsa Israel dari bangsa Mesir akan mati, baik orang Mesirnya maupun binatang hewannya. Pokoknya yang sulung pasti mati. Orang Israel disuruh menyembelih domba, kemudian darahnya suruh oleskan di depan rumahnya, sehingga waktu malaikat maut datang, mereka melihat darah itu, mereka melewatinya. Dan disebutkan pada waktu, dan Tuhan berkata kepada Musa, malam ini malam terakhir kamu ketemu dengan Firaun. Bagi bangsa Israel malam terakhir, karena pada esok hari aku akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara sekalian, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, pada waktu malam itu terjadi, Tuhan berjaga-jaga menjaga bangsa Israel dari segala mara bahaya. Bayangkan saudara sekalian, pada waktu orang-orang Mesir berteriak-teriak, seluruh negeri Mesir itu penuh dengan teriakan tangisan. Karena setiap anak sulung dari setiap keluarga mati. Juga yang di istana, anak sulung Firaun juga mati. Saudara sekalian, seluruh Mesir dipenuhi dengan tangisan. Dan saudara bayangkan, kita bisa bayangkan orang-orang Mesir, anak sulungnya mati, mereka pasti timbul kemarahan, bukan? Secara normal pasti timbul kemarahan. Lalu mereka mungkin mengambil parang dan sebagainya, membunuh orang Israel. Orang Israel, mereka mau bunuh orang Israel, nggak usah pilih-pilih, karena tempatnya di satu tempat ditampung di situ mereka. Oleh Firaun dikasih satu tempat, dikumpulkan di situ, tinggal didatangi, dibunuh. Tapi saudara sekalian, Tuhan berjaga-jaga melindungi bangsa Israel, sehingga nggak ada seorang pun dari bangsa Mesir yang mereka mau bangkit untuk ngebunuh orang Israel. Mereka diliputi ketakutan yang dari Tuhan terhadap bangsa Israel dan terhadap Tuhannya orang Israel. Bahkan disebut seekor anjing pun gak berani untuk menggonggong. Bukan cuma anjing pun dibuat takut sama Tuhan untuk menggonggongi orang-orang Israel. Anjingnya orang Mesir gak berani menggonggongi orang Israel. Termasuk kepada hewannya orang Israel juga. Anjing gak berani gonggong. Seluruh negeri Mesir diliputi rasa takut yang dari Tuhan, karena Tuhan sedang berjaga-jaga atas umat Israel. Saudara sekalian, bangsa Israel, dan waktu mereka keluar dari dan bangsa Israel oleh Tuhan disebutkan di situ, malam itu juga adalah malam berjaga-jaga bagi bangsa Israel. Disebut berjaga-jaga bagi bangsa Israel, itu maksudnya ialah mereka bersiap-siap untuk berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka siap-siap seperti pasukan yang siap sedia. Begitu Musa kasih aba-aba, kini waktunya kita keluar, mereka langsung udah keluar. Itu sebabnya mereka pakai pakaian-pakaian yang siap sedia untuk berangkat. Saudara sekalian, waktu mereka keluar dari Mesir, orang-orang sudah bikin ketakutan pada malam itu, sehingga Firaun pun gak kepikir mau bunuh orang Israel karena marah, anak sulungnya mati, putra mahkotanya mati. Dan pada keesokan harinya, cepat keluar kamu. Dan mereka mau minta apa kasih. Orang-orang Israel minta ini, minta itu, kasih. Selama 400 tahun lebih saudara mereka jadi budak. Itu upahnya mereka patut mereka terima dan mereka layak untuk menerimanya. Mereka keluar. Kemudian waktu mereka ada di antara padang gurun dan di antara laut merah, Firaun menyesal. Kemudian dia mau mengumpulkan pasukan dan keretanya dan
untuk mengejar bangsa Israel. Mereka mau membunuh bangsa Israel karena dendam. Dan pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tiang itu pindah di antara tentara Mesir dan bangsa Israel. Di depan lautan, kemudian Tuhan membuat seperti dinding dari kegelapan dari tiang itu. Kemudian pada malam hari itu Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Kemudian terbelahlah lautan itu sehingga terdapat tanah yang kering. Bangsa Israel menyeberang semalam-malaman itu. Tuhan berjaga-jaga sampai seluruh bangsa Israel menyeberang dengan selamat sampai tiba di seberang. Lalu waktu tentara Mesir sudah dinding pemisah itu udah nggak ada kegelapan, mereka mengejar sampai di tengah lautan, mereka mati. Tuhan balikan lautan gelombang itu dan mereka mati tenggelam oleh gelombang lautan. Saudara sekalian, Tuhan berjaga-jaga atas bangsa Israel. Tuhan juga berjaga-jaga atas kita. Pada waktu kita mengalami kehidupan yang paling down, paling gelap dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Daud waktu dia berada di dalam keadaan kejepit, dia banyak dimusuhi, saudara. Lari selama berapa belas tahun, dia lari sana lari sini, mau dibunuh oleh Raja Saul. Sementara dia selalu menolong, diam-diam menolong bangsa Israel dari bangsa lain yang merampok, yang menjara. Saudara sekalian, dia suatu ketika dia juga dimusuhi oleh bangsa yang lain yang karena sering dalam peperangan pernah berhadapan dengan dia. Pernah dia berada di suatu banjir dan sudah nggak ada harapan bagi dia. Tapi pada saat itu Tuhan mengangkat dia. Di Mazmur pasal 18 ayat 5, tali-tali maut telah melilit aku, kata Daud, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tuhan menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku dan menarik aku dari banjir. Saudara sekalian, dalam keadaan apapun, sekalipun sudah nggak ada jalan keluar, gelap, nggak ada lagi orang yang bisa diharapkan, nggak ada lagi rencana-rencana kita, planning-planning kita bisa untuk nolong, nggak ada lagi, saudara sekalian. Tuhan sanggup menolong kita. Dan penjaga kita itu seperti tadi pagi doa waktu kami seperti waktu hari Sabtu doa bersama pelayanan doa hari Sabtu. Ibu Herni menyebutkan pertolonganku ialah dari Tuhan, penjagaku tidak akan terlelap. Saudara sekalian, Tuhan berjaga-jaga atas kita dan dia tidak akan sejenak pun untuk lalai mengawasi kita, melihat kita, untuk melindungi kita. Dia senantiasa terjaga dan dia selalu ada di sebelah tangan kita. Di dalam Mazmur 12, saudara bisa baca ayat dalam 121 Mazmur. Tuhan itu menjaga kita. Keluar masuknya kita dijagai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah naungan kita. Tuhan menjaga kita, bukan cuma menjaga kita selama kita masih hidup di dunia ini. Karena Tuhan punya maksud untuk kehidupan kita. Tuhan menjaga kita senantiasa. Sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan dia. Tuhan tidak pernah lalai menjaga kita. Saudara sekalian, Tuhan adalah naungan kita. Sekalipun kehidupan kita seperti roda, kehidupan kita ini seperti roda yang berputar. Pada saat kita Tuhan itu berjaga-jaga atas kita, bukan cuma waktu kita susah, tapi juga waktu kita senang. Tuhan berjaga-jaga. Waktu kita susah, roda kehidupan kita ada di paling bawah, Tuhan nggak tinggalkan. Tuhan tahu peristiwa-peristiwa itu. Tuhan tahu masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu. Dan saudara sekalian, di dalam 1 Korintus dikatakan pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Waktu kamu dicoba, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara sekalian, ada suatu peristiwa yang tercatat di dalam majalah Reader Digest. Seorang wanita muda, dia sedang kuliah di suatu kota besar, dan dia adalah wanita yang cerdas, cantik, dan penuh dengan energi dan penuh dengan pengharapan buat masa depannya. Dia bukan anak Tuhan, dan dia pacaran dengan putra seorang dari 10 besar, dan salah seorang dari 10 besar bisnismen di kota itu. Anaknya jatuh cinta kepada dia. Kemudian suatu ketika terjadi kecelakaan, mukanya terbakar semua, tapi dia selamat tertolong. Kemudian waktu itu belum ada pengobatan di negeri itu, kecuali di Amerika ada operasi plastik. Dia coba dengan operasi dengan uang yang ada, malah nggak karuan saudara. Mukanya kayak topeng, orang kok ngelihat pada teriak. Malam hari ada orang mau nawarin barang, ketok pintu di rumahnya, dia buka pintu sudah agak remang-remang gelap, teriak ketakutan, ada yang pingsan, kan dikira setan saudara sekalian. Dia nggak bisa lagi kuliah, dia kerja, dia bukan anak orang kaya, dia sambil kerja, sambil kuliah waktu itu. Nah setelah kecelakaan itu dia nggak bisa lagi kuliah, dia kerja, di kerjaannya bosnya ngelihat dia begitu tekun. Bosnya kasihan, dikasih lebih karena tahu dia sedang menabung uang untuk operasi plastiknya. Tetapi kemudian jadi omongan dia digosipkan punya main gila sama bosnya. Akhirnya dia nggak tahan waktu di rumah sakit, waktu dia kebakaran di rumah sakit, dia pernah diinjili sama orang-orang. Dikasih Alkitab, dikasih salib Yesus, diceritakan tentang Yesus. Lama-lama dalam pengobatan itu dia terima. Kemudian waktu dia sudah nggak ada pekerjaan, digosipi, dia sudah nggak ada jalan keluar lagi, orang tuanya nggak kuat untuk biayai dia, miskin saudara sekalian, pacarnya ninggalkan dia, nggak mau siapa, anak orang kaya sekali, nggak mau sama dia, mukanya sudah nggak karuan, ditinggalkan, sudah cacat. Dia sudah nggak ada jalan keluar, dia sudah nggak kuat. Dia sudah nggak kuat. Tuhan, saya udah nggak kuat, saya lebih baik mati saja, udah nggak kuat lagi. Tuhan, mana janjimu, mana harapan dari Engkau? Dia ambil patung Yesus itu di kayu salib yang ditaruh di dinding sama dia banting saudara sekalian. Kemudian tiba-tiba dia melihat, dibanting nggak hancur saudara, dia melihat mata Yesus di kayu salib itu hidup saudara sekalian. Dia melihat mata itu penuh dengan kasih dan lembut memandang dia, dan Tuhan bicara dalam hatinya. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian dia mempunyai pengharapan baru dalam Tuhan. Dia tahu Tuhan gak tinggalkan dia. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidupnya. Peristiwa itu Tuhan akan jadikan rencana yang indah bagi dia. Dia gak tahu itu apa. Tapi hatinya disentuh oleh kasih Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Dia menangis, gak jadi bunuh diri malam itu saudara sekalian. Kemudian dia mulai ikut ke gereja aktif dan mulai ikut bantu-bantu melayani. Akhirnya dia menemukan suatu tempat pelayanan. Waktu itu ada radio yang disiarkan untuk menolong orang yang mau bunuh diri. Biasanya orang mau bunuh diri itu nggak banyak ngomong. Tahu-tahu bunuh diri, sebelumnya dia pasti cari seseorang, cari sesuatu yang bisa dipercaya untuk curhat, mencurahkan isi hatinya sebelum dia mati. Dan radio itu menyediakan kesempatan seperti itu buat mereka. Dan waktu mereka bercerita dan sebagainya, nah mereka dibimbing dengan firman Tuhan. Wanita yang sudah rusak mukanya itu ada di situ membimbing orang-orang yang mau bunuh diri. Dan banyak orang yang mau bunuh diri yang mendengarkan nasihatnya untuk menunda bunuh dirinya, untuk memberikan kesempatan bertemu dengan wanita ini. Dan wanita ini bertemu dengan mereka, menceritakan pengalaman pribadinya. Saudara, banyak yang sudah diselamatkan, nggak sampai bunuh diri, dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian wanita ini sudah
dia semangat hidupnya dengan wajah seperti dia sukacita. Dan dia ditawari banyak tawaran-tawaran untuk membiayai dia untuk operasi di Amerika, operasi plastik supaya nggak kelihatan menakutkan, nggak kelihatan jelek sekali gitu, kayak mumi, kayak patung. Dia bilang, saya nggak mikir lagi untuk membuat wajah saya bagus lagi seperti dulu. Saya nggak mikir lagi. Saya malah mengucap syukur dengan wajah saya yang jelek menakutkan ini. Wajah yang jelek ini. Karena waktu saya berbicara dengan orang-orang yang membunuh diri, saya bersaksi mereka melihat buktinya. Saudara sekalian, tidak, meskipun saat itu sudah susah saudara, nggak ada lagi jalan keluar, Tuhan akan membukakan jalan. Seperti di belakang kita dalam keadaan kejepit, sudah nggak ada jalan keluar. Di belakang seperti ada tentara Firaun yang mau bunuh kita. Di depan lautan kita nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Tuhan akan yang menjaga-jaga atas kita akan membuka jalan keluar. Seperti bangsa Israel keluar dari lautan. Saudara sekalian, biarlah malam ini kita selalu ingat Tuhan berjaga-jaga atas kita. Dia selalu menyediakan sandaran di bahu-bahunya bagi kita yang letih, lesu, gak kuat lagi. Sandarkan kepala saudara kepada bahu Tuhan Yesus yang disediakan tanpa batas untuk kita. Rasakan kasihnya, rasakan penghiburannya. Tuhan menyuruh kita untuk selalu jangan putus asa, tapi selalu berharap kepada Dia. Saudara sekalian, Tuhan juga menyuruh kita berjaga-jaga. Bangsa Israel, Tuhan berjaga-jaga, ada bagian kita juga berjaga-jaga. Seperti bangsa Israel, mereka berjaga-jaga dengan tidak menyimpang dari firman Tuhan, tidak keluar dari rumah pada waktu malaikat maut lewat. Dan mereka siap-siap berangkat. Kalau tidak berjaga-jaga, mereka bisa jatuh. Tuhan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru Matius pasal 24 ayat 41. Pasal 26, Matius pasal 26 ayat 41, pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, yaitu pada malam dia ditangkap. Tuhan Yesus berkata kepada 3 muridnya yang menyertai, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, Tuhan berjaga-jaga atas kita. Kita juga wajib berjaga-jaga untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyimpang, cari jalan pintas, tidak lagi mengikuti firman Tuhan. Apapun keadaannya, sekalipun kejepit, bertahanlah, karena Tuhan akan membukakan jalan keluar. Pencobaan yang kita alami tidaklah terlalu berat. Tuhan sudah sortir semuanya. Tuhan izinkan peristiwa, kalau peristiwa terjadi dalam hidup kita, masalah terjadi, bagaimanapun rasa beratnya, Tuhan izinkan karena Tuhan tahu itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tuh maha tahu di mana kekuatan kita. Maka Tuhan berjaga-jaga atas kita. Jangan sampai kita jatuh tergeletak, tapi kita akan bangkit lagi. Yang penting kita juga harus berjaga-jaga. Tetap berpaut kepada Tuhan. Tetap memegang pengharapan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Kita tetap untuk bertahan bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Biarlah saudara sekalian, renungan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Karena untuk janji-Mu, karena Engkau berjaga-jaga atas kami dan Engkau tidak pernah tidur terlelap. Engkau senantiasa mengawasi kami ya Tuhan, tanpa lalai sedikit pun. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk tetap kuat ya Tuhan, berjaga-jaga supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, berjaga-jaga dan berdoa untuk mengikuti kehendak, mengikuti firman-Mu, untuk bertahan dalam pencobaan, karena kami percaya Engkau akan membukakan jalan keluar bagi kami sehingga kami bisa menanggungnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, serahkan jemaat yang memiliki masalah ya Tuhan. Tuhan kuatkan mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati semua. Tuhan tak pernah janji